Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dan sabar dalam kehidupan. Bersyukur karena mendapatkan kesenangan adalah watak khas seorang mukmin. Karena ia menyadari sepenuhnya bahwa tanpa Allah dirinya tidaklah berarti apa-apa. Kalaupun ia sedang mendapatkan rizki yang melimpah, jelas bukan karena usahanya semata, tetapi karena Allah lah yang melapangkan rizkinya melalui usahanya itu. Kalau ada seorang mukmin yang sakit lalu sembuh, jelas bukan karena keahlian dokter atau tabib dalam meracikkan obat-obatan, melainkan Allah lah yang menyembuhkannya. Itulah keyakinan seorang mukmin. Usaha adalah sarana menuju sukses, dan kesediaannya untuk berobat ke dokter adalah bagian dari ikhtiar untuk sembuh dari penyakitnya yang dideritanya. Betapa banyak orang yang bekerja keras banting tulang, namun tetap saja selalu mengalami kegagalan. Betapa banyak pula orang sakit yang mendatangi dokter yang paling canggih sekalipun, namun tetap saja penyakitnya tak kunjung hilang. Apa maknanya ini? Maknanya adalah bahwa manusia hanya bisa berusaha. Allah lah yang menentukan segalanya. Maka orang muslim yang mendapatkan kesenangan lalu bersyukur, pada hakikatnya ia paham betul bahwa apa yang diperolehnya itu adalah pemberian Allah. Selain sifat syukur adalah sifat sabar. Orang mukmin itu penyabar. Ia tidak pernah mengeluh tentang berbagai cobaan hidup yang dihadapinya. Ia sadar sepenuhnya bahwa kesulitan yang menimpanya merupakan cobaan dari Allah. Ibarat anak sekolah, semakin tinggi kelasnya maka semakin sulit soal-soal ujiannya. Tetapi begitu lulus ia akan bahagia sekali. Apabila siswa kelas 1 dan kelas 6 SD ujiannya sama, maka namanya bukan ujian, karena ujian menentukan tingkat, maka tingkat kesulitannya pun bervariasi sesuai dengan tingkatan pengetahuan yang dimiliki para siswa. Ujian untuk kenaikan derajat adalah artinya kelulusan bagi siswa SMU. Kalau soal-soal ujian yang dikerjakan ternyata milik sekelas 1 SD, maka dari itu harus disadari betul bahwa ujian Allah itu sebanding dengan kesanggupan hambanya untuk menghadapinya. Mustahil Allah akan menimpakan ujian dan cobaan hidup kepada hambanya di luar kemampuannya. Dan Allah Maha mengetahui tentang kesadaran kemampuan hambanya dalam menghadapi sebuah ujian. La yukallifullaha nafsan illa wasangaha laha maktasabat wa 'alaiha maktasabat. Artinya Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebajikannya yang diusahakannya, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Maka dari itu, kita seorang mukmin yang sedang ditimpa kesulitan hidup, maka ia harus memahaminya sebagai bagian dari ujian Allah. Ia harus yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah sedang berniat untuk mengangkat derajatnya melalui ujian itu. Oleh karena itu, sikap sabar adalah pilihan yang tepat. Namun demikian harus tetap dipahami bahwa sabar itu bukan berarti sikap nerimo, pasrah atau ngelokro. Sabar itu sikap menerima kenyataan, tetapi yang didahului dengan perjuangan dan usaha keras, disertai kesinambungan upaya yang terus-menerus. Maka jika ada orang yang ketika ditimpa kesulitan lalu buru-buru pasrah tanpa diiringi dengan usaha untuk mengatasinya, tidak dapat dikatakan sebagai sabar, melainkan sebagai pemalas. Cobalah perhatikan firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 200. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasobiru warobitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200. Itulah watak orang mukmin, syukur dikala senang dan sabar dikala susah. Diketahuilah bahwa syukurnya itu akan menambah nikmat yang ada pada dirinya, dan sabarnya itu akan menghilangkan musibah yang menimpanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adana rabbukum la in taqartum la ridanakum wala in
istaghfartum inna'adzabila syadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatmu maka sesungguhnya azabmu sangat pedih. Quran Surat Ali Imran ayat 7. Sekian kultum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.